Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional yaitu Ibu Maya Novitasari, SEMAK. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Wilantika Fatim dengan NIM 2003101054, Nadifa Mutiara Lestari dengan NIM 2003101055, Bella Anastasia dengan NIM 2003101056 dan Sela Ira Apriana dengan NIM 2003101058. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Akuntansi untuk Perubahan Harga. Kos historis. Akuntansi kos historis mencatat kos aktiva termasuk aktiva tetap sebesar kos pada saat perolehan aktiva tersebut. Model akuntansi kos historis ini yang mendominasi praktik pelaporan keuangan di sebagian besar negara. Tidak melaporkan perubahan daya beli unit moneter yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut. Seperti yang terlihat dalam laporan keuangan yang berbasis kos historis, jika jumlah moneter dari periode waktu yang berbeda dijumlahkan, maka secara tersirat asumsi yang digunakan adalah bahwa denominasi angka-angka tersebut, yaitu rupiah misalnya, bersifat homogen yaitu mempunyai daya beli yang sama pada berbagai titik waktu yang berbeda. Inflasi dalam laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan, inflasi berkenaan dengan pelaporan item-item aktiva tetap di dalam neraca. Pada umumnya, aktiva tetap yang dilaporkan di dalam neraca sebagian besar merupakan aktiva tetap yang diperoleh pada berbagai titik waktu di masa lalu. Oleh karena itu, angka yang dilaporkan untuk masing-masing item aktiva tetap idealnya ditentukan dengan memperhitungkan ketiga faktor berikut. Yang pertama, jumlah rupiah yang melekat pada item aktiva tetap ketika item aktiva tetap tersebut diperoleh. Yang kedua, titik waktu kapan item aktiva tetap tersebut diperoleh. Dan yang ketiga, tingkat inflasi yang khusus terjadi untuk masing-masing item aktiva tetap. Titik waktu kapan aktiva tetap tersebut diperoleh menunjukkan kapan pertama kali rupiah melekat pada aktiva tersebut. Titik waktu yang berbeda menunjukkan bahwa daya beli uang yang melekat pada masing-masing aktiva tetap tersebut juga berbeda. Tingkat inflasi yang terjadi dapat berbeda untuk satu jenis aktiva dengan jenis aktiva yang lain. Idealnya, penyajian di dalam laporan keuangan dinyatakan dalam rupiah yang mempunyai daya beli yang sama, dan yang paling logis adalah rupiah sekarang. Selanjutnya, daya beli valuta sekarang. Rupiah atau valuta lain dapat digunakan sebagai suatu denominasi jika rupiah mempunyai daya beli yang konstan. Ini dapat dilaksanakan dengan mengambil rupiah pada suatu titik waktu tertentu. Dalam akuntansi, titik waktu ini adalah sekarang. Ada 3 alasan untuk itu. Yang pertama, yang bersifat teknis. Item-item moneter di dalam laporan keuangan dinyatakan dalam unit rupiah sekarang. Mengambil titik waktu yang lain berarti menambah pekerjaan karena harus mentransformasi satuan rupiah sekarang ke satuan rupiah di titik waktu yang lain. Yang kedua, juga dipandang dari aspek teknis, sulit memperoleh konsensus untuk menentukan titik waktu selain sekarang. Dan yang ketiga, dipandang dari aspek tujuan pelaporan keuangan. Dan yang ini yang terpenting, sebagian stakeholder yang merupakan pemakai laporan keuangan berorientasi pada masa mendatang. Dalam memprediksi kondisi masa mendatang, stakeholder memerlukan informasi masa sekarang, bukan informasi masa lalu. Selanjutnya ada akuntansi disesuaikan inflasi. Tujuan dari akuntansi yang disesuaikan inflasi adalah melaporkan aktiva bersih sebesar kos sekarang dan melaporkan laba yang menggambarkan besarnya kekayaan yang didapat dikonsumsi dengan tidak menurunkan besarnya fisik aktiva bersih perusahaan. Ada 2 model utama dalam akuntansi yang disesuaikan dengan inflasi, yaitu ada akuntansi daya beli umum dan juga akuntansi nilai sekarang. Model yang pertama yaitu akuntansi daya beli umum. Akuntansi daya beli umum atau DBU merupakan perbaikan terhadap model kos historis dalam arti bahwa akuntansi DBU membahas problem perbedaan daya beli uang dengan mengubah jumlah nominal dari valuta yang berserakan di berbagai titik waktu yang pada umumnya mempunyai daya beli yang berbeda-beda ke sebuah daya beli konstan pada sebuah titik waktu tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan moneter.
Dalam akuntansi DBU, tidak membahas perubahan harga aktiva tertentu yang besarnya tidak sama dengan tingkat inflasi umum. Dalam analisis final, pengaruh yang diterima perusahaan ditentukan oleh lini produk dan juga tipe aktiva tetap yang dimiliki. Akuntansi DBU menyamaratakan tingkat inflasi untuk semua item aktiva tetap, sehingga memberikan informasi yang berat sebelah atau bias dan juga tidak akurat. Selanjutnya, akuntansi nilai sekarang. Akuntansi nilai sekarang atau NS mengukur kinerja dan posisi keuangan dengan perspektif aktiva fisik. Akuntansi NS menuntut bahwa nilai yang dibawa aktiva fisik yang dimiliki oleh perusahaan dinyatakan ulang dalam nilai sekarangnya dan biaya yang berkaitan juga dinyatakan ulang untuk merefleksi kosnya. Akuntansi NS tidak menggunakan pendekatan moneter, melainkan pendekatan fisik. Dalam akuntansi NS, yang merupakan ukuran kekayaan adalah nilai bersih aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Akuntansi NS dan akuntansi DBU berbeda dengan akuntansi kos historis karena akuntansi NS dan akuntansi DBU mengambil perspektif aset fisik dalam mengukur kekayaan dan laba. Perspektif ini penting sekali dalam situasi inflasi di mana unit-unit moneter mengalami penurunan daya beli secara dramatis. Akuntansi NS dan akuntansi DBU ini mendasarkan pada ide bahwa perekonomian yang mengalami inflasi, uang yang berserakan pada berbagai titik waktu bukan merupakan ukuran yang baik, dan uang juga bukan merupakan timbunan kekayaan. Kelemahan utama akuntansi NS dan akuntansi NR ini adalah bahwa untuk tipe-tipe aktiva tetap tertentu, penentuan kos sekarang dapat bersifat subjektif. Untuk aktiva-aktiva tertentu yang lain, mungkin kos sekarangnya sangat sulit diperoleh. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.